Selamat datang kembali di Eljas Channel. Kali ini kita akan mereview alur film Venom Let There Be Carnage. Oke, langsung saja kita saksikan. Check this out. Alur cerita dimulai dengan scene yang menampilkan sebuah tempat yang bernama Sekolah Lapas Saint Estes yang merupakan tempat untuk anak-anak terbuang. Lalu scene menampilkan Cletus Cassidy dengan Frances sedang berada di dalam ruang tahanan. Dalam scene tersebut, terjadi percakapan antara Cletus Cassidy dengan Frances, di mana Frances menjelaskan bahwa mutasinya semakin meningkat dan menjadi semakin kuat, sehingga mengharuskan Frances ditransfer ke sebuah tempat yang memiliki kekuatan khusus seperti dirinya. Kemudian scene beralih di mana Frances akan dijemput oleh petugas dan dibawa ke suatu tempat yang sudah ditentukan. Kemudian scene berganti di mana Frances sudah berada di dalam mobil bersama seorang petugas dan Frances menyerang petugas tersebut dengan kemampuannya, yaitu teriakan hypersonic. Namun ia hampir tertembak dan terlempar ke bagian belakang mobil. Lalu scene beralih di mana Frances dengan kepalanya sudah diperban. Lalu scene menampilkan nama tempat di mana Frances sedang berada saat ini. Dan scene beralih pada suatu ruangan di mana terdapat sosok perempuan yang sedang dikurung di dalam kotak kaca besar dalam keadaan terbaring. Itu ialah Frances. Kemudian scene menunjukkan di mana Frances menemukan sebuah koran yang berisi tentang informasi bahwa pacarnya, yaitu Cletus Cassidy, akan dieksekusi mati. Lalu scene beralih di mana Cletus Cassidy sedang duduk di dalam ruangan yang dilapisi jaring besi, dan film baru saja dimulai. Kemudian scene beralih di mana Eddie, yang kita ketahui bahwa simbiot Venom, di dalam penjara yang bernama San Quentin. Dalam pertemuan tersebut terjadi percakapan antara Eddie Brock dengan Cletus Cassidy, dan Cletus mengatakan kepada Eddie untuk membantunya. Dan saat Eddie beranjak untuk meninggalkan Cletus, seketika Venom mengatakan kepada Eddie untuk berhenti dan meminta untuk memperhatikan gambar di dinding kamar. Lalu scene beralih di mana Eddie sudah berada di rumah dan menggambar suatu petunjuk yang dibantu oleh Venom berdasarkan informasi yang ditemukan di penjara. Itu, pers dan media mengumumkan terkait penemuan tersebut, dan akhirnya Eddie sukses menyelesaikan kasus tersebut yang akhirnya dapat untuk dieksekusi mati. Kemudian scene beralih di apartemen Eddie Brock di mana terjadi sedikit perdebatan antara Venom dan Eddie karena Venom merasa kelaparan, dan akhirnya Eddie mengabulkan permintaan Venom. Lalu scene beralih saat Eddie dan Venom mendatangi toko langganan mereka untuk membeli coklat. Namun sayangnya stok coklat besar yang mereka inginkan belum juga datang. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke tempat peternakan ayam. Mereka menemukan seorang wanita yang tengah dirampok. Ini penampakannya, guys. Melihat hal tersebut, hasrat lapar dari Venom memuncak dan menyerang perampok tersebut. Ketika Venom hendak mau memakan perampok, Eddie melarang Venom untuk tidak memakan perampok. Lalu tiba-tiba handphone berdering, dan ternyata panggilan telepon dari Anne. Dalam percakapan tersebut, Anne mengajak Eddie untuk makan malam pada besok hari. Lalu Eddie pun menyetujuinya. Lalu scene beralih di mana Eddie sudah sampai di tempat yang mereka janjikan. Tunangan dengan seorang dokter yang bernama Dan. Kemudian scene berpindah di mana Eddie sedang mengendarai motor bebek merahnya alias Ducati mengebut di sepanjang jalan. Dalam perjalanan, Eddie nampak begitu patah hati, galau, dan desperate. Ia mencoba berulang kali untuk menabrakkan motornya dengan kendaraan lain, namun hal itu dicegah oleh si Nonom, dan si Nonom memberikan petuah yang sangat bijak kepada Eddie. Lalu scene berpindah di mana Eddie sedang membuat sarapan pagi yang dibantu oleh si Nonom ireng. Kemudian si Nonom menjulurkan bagian tubuhnya. Pasti bukan menjulurkan sesuatu yang akan membuat basah ya, guys. Surat tersebut kemudian dibaca oleh Eddie. Surat tersebut bukan tentang warisan ataupun harta gono gini ya, guys, melainkan surat dari Cletus Cassidy yang menjelaskan tentang sesuatu kepada si Eddie. Kemudian scene berpindah di mana Eddie sudah berada di panti pijat alias rutan bagi para kriminal. Lalu scene berpindah saat terjadi percakapan antara Eddie dengan Cletus.
yang mana percakapan tersebut cukup membuat si Nonom Ireng bergejolak di mabuk asmara, sehingga menjulurkan kembali bagian tubuhnya dan mendorong Cletus ke tembok. Cletus mencium tangan Eddie hingga berdarah. Darah itu pun masuk ke dalam mulut Cletus, dan anehnya darah tersebut bergerak-gerak mirip seperti simbiot Nonom, namun ini berwarna merah. Kemudian scene berpindah saat Eddie dan Nonom sudah sampai di rumah dan keduanya terlibat perdebatan yang cukup sengit, sehingga tubuh Eddie dilempar ketika Nonom terlihat melepaskan diri dari tubuh Eddie dan lompat dari arah jendela. Ini penampakannya guys. Lalu si Nonom Ireng masuk ke dalam tubuh priai, melainkan orang yang sedari tadi ngomel karena mendengar pertengkaran antara Eddie dan Nonom. Setelah memasuki tubuh orang itu tak merasa cukup puas, akhirnya Nonom mengobrek-ngabrek motor bebek merah si Eddie yang akhirnya berujung pada berpisahnya antara Eddie dan Nonom. Lalu scene beralih di mana Cletus sudah dalam keadaan terlentang dan merenggangkan tangannya, bukan karena pegal atau kesemutan ya guys, melainkan si Cletus sedang mau dieksekusi. Ketika serum spirulina mulai menginjeksi tubuh Cletus, tiba-tiba tubuh Cletus dipenuhi dengan simbiot merah, bergerigi dan mulai memenuhi seluruh tubuh. Mendadak ruangan tempat Cletus akan dieksekusi hancur dan mengenai para hadirin yang berada di luar ruangan tersebut. Dan seketika muncul Nonom merah. Saat hampir saja si Nonom merah melahap kepala salah satu petugas di sana, mendadak sirine berbunyi dan petugas tersebut sempat melarikan diri. Kemudian karena rindu, Nonom merah kembali mengajar petugas itu dengan memberinya melahap habis kepala dari petugas tersebut. Ini guys putarannya. Setelah itu Nonom merah kembali menjebol dinding dan keluar dari rutan tersebut dan kembali ke dalam bentuk manusianya dan menyanyikan lagu Selamat Tinggal Rutan. Kemudian scene berpindah di mana Eddie sedang memperbaiki apartemennya yang rusak dan bolong-bolong akibat pertengkaran semalam dengan Nonom Ireng. Dan saat Eddie sedang menonton TV, muncul siaran yang memberitahukan mengenai Cletus telah kabur dari penjara. Tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu. Dikira tukang kredit, taunya itu atasannya guys. Awalnya atasan Eddie mengira Eddie telah dibunuh oleh Cletus, karena Eddie ialah satu-satunya orang yang menyebabkan Cletus hampir dieksekusi mati. Lalu scene berpindah di mana Nonom Ireng sedang mabuk-mabukan. Lalu scene berpindah di mana Eddie mengunjungi sebuah tempat. Ya, tempat ini adalah Saint Estes. Kemudian Eddie segera menghubungi atasannya dan menanyakan inisial bernama FB. Dengan cepat atasan menjawab FB tersebut adalah Frances Barriston. Lalu atasan Eddie teringat pada masa lalunya saat ia menembak Frances Barriston. Kemudian scene berpindah di mana Cletus mendatangi sebuah toko serba yang berada di mau bensin dan langsung menghajar penjaga tokonya. Terus akan menggunakan komputernya untuk melacak dan mencari keberadaan Frances Barriston yang mendapatkan informasi yang dia inginkan. Kemudian scene berpindah di Ravencroft di mana ilmuwan itu cing kemarahan Frances dan memberitahukan bahwa Cletus tidak akan menemukannya, namun dugaannya saat tiba Cletus di depannya dan langsung mencekiknya. Kemudian Cletus memperkenalkan Carnage pada tubuhnya kembali, otak kaca dan meremukannya. Ini benar-benar. Kemudian scene beralih di mana Frances dan Cletus sudah berada di mobil untuk melarikan diri dari Ravencroft. Kemudian scene beralih di toko Mr. Chen di mana seorang pemabuk datang ke tokonya. Dan Mr. Chen tak menyangka bahwa orang itu ialah Venom. Kemudian scene beralih di mana Eddie sedang diinterogasi olehnya. Berdasarkan laporan bahwa banyak orang melihat makhluk besar, sehingga membuat atasan Eddie menduga bahwa makhluk itu ialah Venom. Kemudian dia meminta untuk dapat melakukan panggilan telepon untuk pengacaranya. Kemudian tak berselang lama muncul Mrs. N yang merupakan pengacara Eddie. Dalam percakapan itu, Eddie meminta N untuk mencari Venom yang tidak mungkin bisa mengalahkan Nonom merah seorang diri. Kemudian N tiba di toserba milik Mrs. Chen dan menanyakan mengenai Venom. N merasa aneh dengan Mrs. Chen dan ternyata Venom berada di dalam dirinya. Kemudian N mencoba membujuk Venom agar mau ikut dengannya. Setibanya N kembali di kantor polisi, N seketika berubah menjadi Venom full. Kemudian Venom mendobrak dinding kantor polisi dan membawa keduanya keluar dari kantor polisi.
Lalu Anne dan Eddie terlibat percakapan bahwa Venom ingin bawa Eddie untuk meminta maaf kepadanya. Dan akhirnya Venom memaafkan Eddie dan berpindah dari tubuh Anne ke tubuh Eddie. Lalu scene berpindah di rumah Anne di mana sudah ada Frances yang akan menculik Anne. Lalu scene berpindah ke suatu tempat di mana sedang dilaksanakan pernikahan antara Cletus dan Frances. Saat sedang berlangsung pernikahan, tiba-tiba muncul Venom dan Eddie. Kemudian terjadilah pertarungan sengit antara Nonom Ireng dan Nonom Merah. Masih di tempat yang sama, atasan Eddie sedang bertarung dengan Frances, di mana Frances dendam dengan matanya yang terkena pistol pada saat dulu. Lalu scene berpindah kembali di mana pertarungan Nonom Ireng dan Nonom Merah sedang berlangsung dan dibantu dengan Dr. Dan menyerang Nonom Merah, dan Nonom Merah akan melahap Dr. Dan. Seketika lonceng berbunyi dan membuat kedua Venom kembali jatuh, dan tak lama pertarungan dimulai kembali. Kemudian scene kembali berpindah di mana Frances akan menghabisi atasan Eddie. Lalu scene beralih di mana Venom Merah akan mengambil Mrs. Anne untuk dihabisi. Kemudian nampak Venom Merah akan menghabisi Frances juga, sebuah bangunan tinggi, dan menyerang kepala Nonom Merah. Disinilah puncak perhelatan terjadi, di mana Nonom Merah sangat menginginkan Nonom Ireng untuk mati. Lalu Frances dan Nonom Ireng bekerja sama untuk mengeluarkan suara yang begitu keras dan menjatuhkan mereka berdua. Melihat Nonom Merah sudah keluar dari tubuh inangnya, Nonom Ireng langsung melahap Nonom Merah tersebut. Setelah itu terjadi percakapan antara Cletus dan Eddie. Venom hitam melahap Cletus. Setelah pertarungan berakhir, Eddie dan Anne pun berpisah. Kemudian scene beralih di mana Eddie dan Venom berada di pinggir pantai dan Eddie mendapati janjinya. Lalu scene beralih di sebuah tempat. Seketika Venom melihat acara yang disiarkan yang menyiarkan tentang Spider-Man. Oke guys, sekian review alur cerita Venom The Let There Be Carnage. Don't forget to subscribe. Thank you.